Ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Jadi kita kembali di teras Asa yang ketujuh. Jadi teras Asa itu kita ngobrolin banyak hal. Nah, malam hari ini kita ngobrol sama Ayu. Tegang kayaknya Ayu ini. Jadi ini teras Asa sebenarnya ke Ayu juga sama teman-teman bahwasanya kami di Asa ini orangnya yang semangat belajar, minat belajarnya tinggi. Dan kami harapannya dengan belajar live begini orang-orang juga bisa tahu nanti begitu. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol terkait eh, pengelolaan keuangan karena jujur ini juga keresahan saya sendiri. Bagaimana sih mengatur keuangan itu? Nah, pertanyaan pertama itu Ayu. Jadi Ayu boleh perkenalan diri dulu teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Ayu. Mungkin background saya sebagai finansial ataupun jurusan dari accounting juga. Biasanya dari accounting, terus ambil dari spesifik pekerjaan atau profesionalnya tuh ke bagian pajak. Bagian pajak. Cuman nggak jauh beda juga sih sama bagian keuangan. Karena saya juga tetap mengambil pekerjaan secara freelance di bagian konsultan teman-teman yang mau untuk mengatur dibantu financial planner-nya, baik itu secara pribadi ataupun secara kadang ada juga secara rumah tangganya seperti itu. Terus aku saya perbaiki dulu ini. Ayu ini di jurusan akuntansi. Dulu memang maunya itu atau karena saya jujur, saya kan anak SMA bukan anak SMK. Saya tahunya akuntansi itu jurusan yang sangat bagus pada saat kerja. Gitu selama masih SMA awam itu terkait akuntansi. Nah, kalau dibilang dulu mau ambil akuntansi itu Kak, itu bukan kemauan tapi melihat orang dulu kan mau ambil STAN. Nah, tapi karena ternyata kan kalau akuntansi itu di bagian STAN tuh sekolah tinggi akuntansi. Yeah. Tapi enggak dapat di STAN. Jadi ada di temanku itu dia orang UMI bilang, kalau misalnya mau ambil akuntansi bagus di UMI. Nah, itu saya tertarik sama akuntansi. Dan kebetulan juga sih jalan satu-satunya di akuntansi mah gitu, nggak ada yang lain, kayak agak sulit sih gitu. Cuman apa dia mungkin secara generalnya terlalu besar kalau akuntansi. Ekonomi kan kayak di mana-mana ekonomi lagi, manajemen lagi, akuntansi lagi toh. Tapi langsung saya ubah juga mindset, ke bilang oh iya sebetulnya ya masa akuntansi lagi, tapi ya enggak apa-apa Ji. Mungkin kita bisa ambil sisi positifnya, ada spesifikasinya atau di situ bisa kita jadikan profesi nanti. Jadi kalau di SMA saya itu yang saya tahu itu hanya ekonomi, akuntansi. Iya. Akuntansi pas saya kuliah dan kerja lebih tepatnya ternyata ada pembagiannya, dia ada perpajakan. Iya. Apalagi perpajakan, audit, keuangan, ada juga manajemen, akuntansi manajemen toh yang nah, kalau saya itu di bagian backgroundku saya ambil bagian perpajakan sesuai dengan profesiku saat ini juga. Berarti bisa ini sekalian promosi tuh kalau ada yang mau ada yang punya bisnis dan mau dibantu untuk atur perpajakannya bisa Boleh. Bisa ke Ayu. Bisa hubungi di sini guys. Iya betul. Kayaknya baru kesini yuk supaya narasumbernya kelihatan banyak ya. Nah ini yuk kita kan karyawan itu yang saya dapat dan saya nonton di TikTok dan lain sebagainya itu keluhannya adalah itu gaji kayak datang bisa aja kayak numpang singgah saja, numpang singgah pergi. Nah untuk anak akuntansi atau Ayu sendiri itu mindset terkait uang itu apa sih? Oke, nah kalau misalnya sebagai anak akuntansi dan mungkin anak akuntansi dan orang yang bekerja sebagai akuntansi itu bakalan berbeda mindsetnya juga Kak. Karena tidak selamanya kan orang yang kuliah di akuntansi terus dia ambil juga profesi akuntansi kan. Iya. Gitu. Nah kalau dari kita itu di bagian finance, anak accounting ataupun anak keuangan, kita namakan uang itu bukan secara berpikir logika, tetapi memang itu realistis, angka yang ada di depan mata secara data gitu. Cuman orang-orang menanggapi kalau uang itu dia responnya pasti emosi begitu. Misal saya kasih contoh Tom, kita atur keuangannya orang. Nah ini juga pernah saya alami secara case. Itu dia mau dibantu secara mobil, ada orang dia kerjanya UMK gitu, tapi dia mau cicil mobil. Kita itu secara anak akuntansi responnya langsung bilang,
ih, nggak mau bapak ganti sebagai cicil motor saja karena ini gajinya nggak bakal cukup cicilannya gitu. Nah, dia responnya secara emosi sebagai akuntansi karena dia pikirnya secara logika, padahal itu kita pikirnya uang itu bukan secara logika tapi realistis memang apa yang ada di depan mata gitu. Berarti kalau di Ayu itu uang angka dan bukan pakai emosi gitu. Betul. Iya, iya. Responnya harus benar-benar dipikir, makanya dalam akuntansi ada bagian spesifik pengambilan keputusan di bagian manajemen keputusan. Di situ accounting manajemen berlaku di bagian itu. Saya baru tahu itu karena artinya pengambilan keputusan tak selama ini kalau terkait uang lebih banyak kepada emosi dia. Betul, karena bahkan dia apa ya, langsung gengsinya atau emosinya yang meluap kak. Dia kayak kita kan berpikir realistis saja, kau punya uang begini, kau nggak boleh hidupmu seperti ini, tetapi dia responnya, masa kau berarti anggap saya tidak bisa beli mobil. Seperti tadi itu saya bilang, berarti kau bilang saya nggak bisa berkembang di jangka panjang begitu. Tidak, bukan seperti itu, tapi kita tidak melihat apa yang akan di depan, tapi apa yang ada di depan mata saat ini, bukan di jangka panjangnya. Jangan secara logika pikirannya kalau secara uang. Gitu. Kok malah itu dulu nih pemirsa ini. Jangan secara logika kalau di uang. Iya, jangan pakai perasaan, kan bisa kita kan kalau secara uang itu ada gitu di jangka waktu. Ya, itu kan kalau saya prinsip cari kita itu. income yang lebih, nanti saya cari uang di sini ini, belum lagi ada pekerjaan tetapku. Nah, itu lain waktu, itu beda case-nya. Kita lihat dulu apa yang ada di depan mata, berapa yang saat ini kau bisa dapatkan dari pekerjaan tetapmu, begitu. Untuk bayar utangmu atau untuk bayar cicilan apa yang kau mau. Gitu. Saya mulai paham. Berarti agak aneh yang orang bilang ada gitu. Ada gitu saja, ada iya. gitu ya kan? Ada gitu, makanya perlu budgeting toh. Oh ya. Jadi berarti Ayu seorang anak akuntansi itu tergelitik berarti kalau ada orang yang bilang kayak begitu. Pakai dulu. Ada gitu. Bukan sih kak, lebih iya sih, cuman ada juga bilang ada gitu, tapi dia ndak pikir secara finansialnya toh. Jadi kayak lebih ada betulan jika cuman bukan dia tergelitik, cuman lebih ke positif di pikirannya, mungkin sudah dipersiapkan juga ada cadangannya. Berarti yang pertama itu kalau kita punya uang yang dipikir adalah uang yang di depan mata ini. Pengelolaannya harus rapi begitu. Iya betul. Iya, paham. Nah, sebelum ke pertanyaan terkait uang, saya punya prinsip Ayu, dan yang saya dengar juga di orang lain, Ayu bisa komentari bahwa kalau uang tak sedikit jangan menabung begitu, tapi bagaimana upayakan supaya banyak dulu uang tak, entah itu ikut pelatihan kah atau gimana begitu. Itu tanggapannya bagaimana? Kalau dari saya itu tanggapannya banyak ataupun sedikitnya uang itu enggak berpengaruh kak, dari kita harus ikut pelatihan ataupun kita harus jangan menabung dulu, enggak, tapi justru dari caranya kita mengatur uang dari atas gaji yang kita hasilkan itu, bagaimana caranya kita buat budgeting supaya kita bisa tetap menabung, kita juga tetap bisa ikut pelatihan. Jadi kita kadang ada orang berpikir dia bisa begitu karena banyak income-nya. Betul. Dan selamanya, karena belum tentu orang yang banyak income-nya itu dia kaya raya, karena dia nggak bisa atur uangnya toh. Jadi cuman ada juga orang yang UMR di penghasilannya, tapi ternyata dia bisa atur budgetingnya. Nah dia bisa tetap menabung, dia ternyata bisa tetap beli juga rumah, mobil, karena dari finansialnya bagaimana dia cara mengaturnya. Berarti artinya tidak perlu menunggu banyak uang baru diatur gitu. Betul. Bagaimana kita mau banyak uang kalau misalnya kita nggak atur, coba? Iya, betul. Karena saya sendiri memakai prinsip itu dulunya, bahwasanya ya kalau sedikit uang, jangan pikir menabung dulu lah gitu. Ya pikir dulu bagaimana bisa penghasilan ini diputar supaya keterampilan kita meningkat. Kenapa pikirannya nggak diubah? Kita bagi begini tabung, porsinya bikin tabung, porsinya begini untuk dibelanjakan. Nah, kita mungkin ke praktis-praktisnya ini, Ayu. Kalau apa sih yang harus dilakukan pertama kali untuk sebagai karyawan ini untuk mengatur keuangan kita, entah itu apa yang harus didahulukan,
Entah itu Ayu mungkin ada berapa persen atau gimana gitu. Oke. Kan biasa itu saya juga sebagai karyawan kan, itu kadang berpikir kalau misalnya gajiku kayaknya kurang, atau kenapa saya enggak lihat gajiku ini di mana semua begitu toh. Kadang atau juga bisa kita berpikir kayaknya butuh penghasilan lain. Nah, mindset seperti itu memang harus punya, karena kalau dari saya pribadi atau mungkin secara general juga, kita tidak hanya jangan mengandalkan penghasilan secara tetap, tapi carilah penghasilan sampingan. Karena jangan bagaimana kalau tiba-tiba kita di PHK gitu, atau mungkin jangan mau diperbudak dari segi pekerjaan gitu. Jadi kalau misalnya dari segi finansial itu ada 5 pos Kak. Nah, sebelum ke 5 pos itu ada 3 cara untuk bagaimana secara karyawan itu boleh dan bisa untuk mengatur keuangannya. Yang pertama itu sisi budgeting. Posisi budgeting. Nah, budgeting ini ada 5 pos. 5 pos-pos. Nah, yang pos pertama itu cicilan ataupun ngutang. Cicilan atau utang. Nah, kalau kita mau ambil cicilan atau ngutang. Nah, yang kedua itu pengeluaran rutin. Nah, yang ketiga itu charity atau sosial ataupun sedekah ke orang, traktir atau membahagiakan. Nah, yang keempat itu saving atau investasi. Nah, yang kelima itu secara lifestyle. Ataupun gaya hidup. Sebelum lanjutnya, yuk saya ulang, berarti pertama dulu utang, cicilan, ngutang. Kalau mau kita ngutang toh? Ya, cicilan atau ngutang. Yang kedua tadi sosial ataupun charity. Traktir orang. Yang ketiga saving. Yang keempat itu dia tadi lifestyle. Yang kelima, yang kedua ini saya yang pertama kan cicilan, ngutang. Yang kedua pengeluaran rutin. Pengeluaran. Yang ketiga sosial. Sedekah. Yang keempat saving atau investasi. Yang kelima lifestyle. 5. Ya. Berarti saya enggak tahu ini. Mungkin saya baru 3 atau baru 2. Itu kan dari sisi budgeting. Tadi Ayu bilang ada 3, apalagi selanjutnya. Nah, itu kan yang pertama budgeting. Nah, budgetingnya ada 5 pos kan yang tadi saya bilang. Nah, terus yang kedua itu saving ataupun investasi. Saving investasi. Nah, yang ketiga itu bayar utang tak. Bayar utangnya. Jangan sampai menumpuk. Bagaimana kita mau lakukan budgeting kalau kita punya banyak utang? Karena kalau utang itu harus diprioritaskan gitu. Jadi kita harus bayar dulu utangnya baru lakukan budgeting. Kecuali kalau misalnya kalau dari sisi 5 pos budgeting ini, kalau itu yang cicilan itu maksimal 30% dari penghasilan. Maksimal 30%. Nah, jangan sampai kita ambil cicilan ataupun ngutang itu di atas dari 30%. Itu tidak sehat nih, tidak bakalan sehat nih keuangan. Tidak bakalan sehat keuangan itu. Nah, dari 30% itu untuk pengeluaran rutin itu 40% sampai 60%. 40 sampai 60. Nah, itu kalau rutin bayar listrik, makanan sehari-hari, PDAM, bensin. Ya. Nah, kalau sosial itu atau mentraktir orang dia sekitar 2,5%. 2,5%. Karena ada istilah juga begini. Jangan kita bahagiakan orang kalau belum bahagiakan diri sendiri. Gitu. Ya. Jangan sampai uang tak yang ternyata pos-pos yang sudah diatur lebih banyak di sosial daripada pengeluaran rutin. Gitu. Jangan sampai kita lebih mengutamakan orang lain daripada kita yang makannya. Makanya ternyata kita tempe tahu mami dimakan. Gitu Kak. Nah, kalau saving harus 10 sampai 30. 10 sampai 30 ya. Nah, kalau lifestyle itu ya sekitar 10% lah. Artinya lifestyle masuk enggak? Sorry, sebelum itu lifestyle itu tadi ada yang menarik dari disampaikan Ayu. Utang harus didahulukan dulu baru budgeting. Berarti jadi anggaplah kalau kita gajian ya bayar utang dulu. Betul. Dari itunya baru budgetingnya. Iya. Karena kalau misalnya kita tetap ada utang, pikirannya itu pasti tidak tenang. Kayak bergemu-gemu mau bayar cepat utang. Nah, tergantung lagi kembali. Saya tidak mengatakan kalau harus dahulukan dulu utang. Kalau misalnya ternyata utangnya lebih dari 30%, usahakan itu utang tak 30% dari penghasilan. 30%. Nah, kalau seperti itu kan kita tetap bisa atur pos-pos yang lain kan. Ini percakapan kita ini kayak sekarang terburu-buru sekali nih karena kita bahas uang. Jujur saya baru tahu itu bahwasanya kalau dalam mengatur keuangan utang itu di nomor 1 kan terlebih dahulu, kemudian ke budgeting, ya kan. Nah ini tadi Ayu singgung rutin dan lifestyle.
bahkan lifestyle sama sedekah. Apa nggak bisa digabung itu yuk? Lifestyle sama Beda. pengeluaran rutin gitu. Bisa. Tergantung dari mindsetnya orang, karena ada yang mengatakan sedekah itu menabung. Mm-mm. Karena itu menurutnya itu sedekah itu katanya investasi akhirat. Jadi dia maksudnya di 10-30%. Tapi kalau menurutnya dia sedekah itu adalah hal yang secara rutin kulakukan, boleh masuk di pengeluaran rutin. Saya mau konfirmasi kembali dulu. Saya harus ingat ini. Kalau utang maksimal 30%, pengeluaran itu 40%, apa tadi itu? Sosial itu 2,5%, kemudian investasi itu 10-20%. Lifestyle 10%. Oh iya. Nanti pulang ini saya mulai hitung-hitung. Ternyata ada rumusnya gitu. Iya Kak. Ini saya, sorry kalau saya tanya gini, ini hitungannya atau kenapa sih pakai perhitungan kayak gini? Ya, ini. Nah, itu kan memang dari secara general itu finansial seperti itu pos-posnya. Nah, itu kenapa perlu ada hitungan seperti itu supaya kita bisa tegas atur keuangan Kak. Nah, kalaupun kita sudah lakukan budgeting, ada satu kata yang perlu ditambahkan, yaitu ketegasan dari diri. Oh, Nah, misal kita bulan ini, bulan November, sudah tegaskan untuk kehidupan lifestyle itu beli baju dan lain-lain hanya 10%. Nah, kalau misalnya ternyata, nah ini pentingnya budgeting. Kalau misalnya kita lihat, oh saya sudah beli baju sampai 10%. Nah, ternyata ada lagi yang menggurkan, lagi 11-11 kini kemarin 11-11 Shopee Pay gitu. Mau beli check out lagi deh. Iya. Nah, tegas di situ muncul yang namanya tegas di situ media mulai ketegasan harus keluar. Kalau misalnya saya tidak bisa lagi check out ini Shopee karena budgeting saya untuk lifestyle sudah sampai. Nah, kenapa enggak kita lakukan kalau yang mau kita beli pindahkan ke bulan depan gitu. Nah, itu yang biasa dilupakan oleh teman-teman semua. Kalau misalnya kenapa dia boncos, kenapa ternyata saya tidak lihat gajiku. Nah, dari situlah yang harusnya sudah kita sesuaikan. Kalau lifestyle hanya 10%, ternyata sudah lewat dari itu, kita masih lakukan gitu. Oh begitu pemirsa. Jadi matanya Ayu kayaknya bagus gitu. So ya, artinya selain budgeting, kata kunci yang harus diingat setelah itu adalah ketegasan. Betul. Karena kalau tidak kita tegas itu ya persenannya bakalan. Iya, ndak bakalan ada habisnya kalau ndak tegas toh. Ya. Kalau pikirannya terus yang ada gitu, bakalan ada. Kembali lagi, ndak ada kata ada gitu dalam segi uang. Ya. Nah ini bagaimana kalau kita sudah terlanjur punya utang lagi? Oke, Ya, lagi punya kita utang. lanjut. Atau mungkin lagi berada di fase lagi bergelut sama utang, Ya, utang. gitu. Nah, kalau misalnya lagi bergelut sama dunia utang, ada istilahnya Kak, namanya black period. Black period. Ya, kalau dari segi Black keuangan period. Ya. itu black period namanya. Jadi black period itu kita hanya fokus gaji penghasilan kita untuk bayar utang sama pengeluaran rutin. Ya. Nah, kan tadi ada 5 pos. Ya. Jadi untuk 3 pos itu dibatasi, dihilangkan. Nah, jadi untuk kita bisa terbebas dari black period ini, kita usahakan untuk penghasilan itu hanya bayar utang sama pengeluaran rutin, makan, listrik dan lain-lain. Jadi untuk lifestyle sama traktir orang sosial itu sama menabung dihentikan. Oh, kalau kita dalam kondisi yang banyak utang, dari 5 itu 2 saja harus diprioritaskan. Betul. Sedekahnya tetap traktir teman-teman. Kalau seperti itu tergelut lagi, jangan sampai kita bayar utangnya dengan cara utang lagi. Betul. Utang lagi. Nah, Ayu kan sudah bilang tadi, bayar utang dulu, setelah bayar utang itu kemudian eksekusi di 5-nya ini, di 5 poin, terus di ketegasannya. Menarik sih, menarik banget. Ada enggak yang, kalau Ayu sendiri ini pakai ini sejak kapan gitu? Karena jujur saya ini baru tahu ini, saya enggak pakai ini, mungkin setelah ngomong sama Ayu baru saya pakai. Iya betul. Kalau dari saya saran ya, semua itu orang secara general harus paham yang namanya sisi dasar mengatur keuangan saja dulu gitu, karena sepenting itu untuk kita bisa paham filosofi namanya uang dan cara mengatur keuangan kita. Nah, kalau dari segi keuangan itu Kak, ada 3 skill yang semua orang perlu tahu dan
mungkin harus punya skill ini gitu. Yang pertama itu menghasilkan uang. Nah, of course pasti semua tahu Mila toh, kita harus menghasilkan uang baik itu dari secara bekerja ataupun secara bisnis. Nah, terus yang kedua itu kita harus punya skill menyimpan uang. Menghasilkan uang, menyimpan uang terus. Nah, menyimpan uang dan semua orang bisa lakukan itu. Karena itu yang seperti tadi seperti judulnya, kadang kita punya gaji terus habis lagi gaji tak? Itu namanya Kak, paycheck to check. Oh, ya. Kalau ada penelitiannya di Amerika itu 43% milenial itu dia mengalami paycheck to check. Gajinya habis, uang yang masuk habis juga yang keluar, seperti itu. Ya, betul. Jadi tidak ada yang disisihkan di tabungan gitu. Nah, yang ketiga itu ini yang paling susah. Skill yang ketiga itu mempekerjakan uang. Membelanjakan uang. Mempekerjakan uang. Oh, mempekerjakan uang. Nah, bagaimana caranya biar kita tidur, uangnya tetap bekerja untuk kita. Gitu. Jadi yang pertama itu menghasilkan uang, yang kedua menyimpan uang, yang ketiga mempekerjakan uang. Kalau misalnya kita tidak bisa punya skill yang ketiga ini, mempekerjakan uang, ya siap-siap kita untuk dipekerjakan oleh uang seumur hidup gitu. Nah, sampai kapan toh? Gitu. Kebanyakan orang itu dia tidak berpikir sampai ke sini. Dia hanya berpikir di skill pertama. Skill Menghasilkan uang. Menghasilkan uang. Setelah menghasilkan uang untuk apa? Goalsnya apa? Seperti itu. Nah, itu semua teman-teman harus tahu. Dari 3 yang dijelaskan Ayu, kayaknya itu saya menghasilkan uang sama membelanjakan uang. Dua, menyimpan sama mempekerjakan belum. Nah, ini yuk. Kita beruntung kan Ayu kan juga minta karyawan tuh. Kenapa sih itu karyawan susah banget gitu, tantangannya mengatur uang gitu, termasuk saya ini. Mungkin lagi bergelut di dunia self reward kayaknya Kak, kita mungkin atau gimana. Nah, kan sekarang lagi ada istilah self reward yang kayak gaji masuk, reward terus padahal itu rewardnya sudah melewati berapa persen yang sudah disisihkan. Sebenarnya enggak susah sih, cuma ketegasan tak untuk memulai mencatat gitu. Itu yang susah untuk dilakukan orang-orang, itu perlu memang mencatat, perlu. Bagaimana kita tahu kalau misalnya kita enggak catat? Ya, betul. Gitu. Itu yang membuat orang, malas aku mau mencatat, dicatat lagi. Ya, betul. Bensin 10.000, besoknya bensin lagi. Parkir. Bagaimana kita mau tahu uang kita boncos di mana kalau enggak dicatat toh? Jadi mulailah mencatat. Boleh enggak saya bilang begini Ayu, apa yang disampaikan Ayu itu berat banget sebenarnya, ya kan? Kalau dari ringan-ringan apa sih langkah pertama ini tuh? Kalau ringan ini 5 tadi kan menurut saya itu menengah ke atas lah beratnya. Enggak jika. Enggak. Yang paling ringan sebelumnya itu startnya mulai mencatat dari sekarang. Nah, mulai mencatat. Jadi kan ini November lewat Mila, ya start lah dari Desember. Mulai 1 Desember catat nih mulai pengeluaran tak pertama apa. Nah, saya tuh setiap hari catat ini, misal ke kafe toh beli minuman, setelah saya catat langsung, karena kalau saya tunggu besok saya lupa nih. Yang dicatat itu apa saja? Apakah semuanya? Parkir juga? Semuanya. Nah, di pengeluaran itu pengeluaran rutin dibagi lagi. Oke, cara tak parkir atau mungkin langsung digabung transportasi. Transportasi sudah masuk bensin, parkir, biaya putar balik toh kalau misalnya naik mobil ataupun itu apa ya lagi yang berhubungan sama transportasi seperti itu. Terus yang kedua ada lagi namanya biaya makan. Ada orang itu dia sudah targetkan lagi pengeluarannya secara biaya makan itu ada yang kayak 30.000 per hari. Gitu. Nah, itu jangan sampai lewat dari seperti itu. Itu situ ketegasannya sudah mulai. Setelah mencatat apa? Karena jujur Ayu, saya mencatat. Iya, mencatat. Tapi longgar. Kadang ternyata 4 hari ini belum bisa catat lagi, jadi pakai itu kira-kira lagi. Harus langsung dicatat lagi Kak. Oh iya. Kalau mau secara bisa lihat keuangannya, proses keuangannya itu catat dan review setiap minggu. Nah, review setiap minggu bukan setiap bulan. Setiap bulan atau setiap minggu boleh, cuman lebih baik setiap minggu gitu. Supaya kita bisa review, minggu kemarin ini saya sudah beli ini. Kan kalau setiap bulan berarti bulan depan dibandingkan sama bulan depan toh. Sudah lewat nih bulan yang sama. Nah, kalau misalnya setiap minggu, misal minggu ini Senin sampai Minggu dicatat. Nah, di hari Seninnya di review, dilihat kemarin lagi catatannya apa ini yang sudah saya beli. Nah, baru lagi mulai ke minggu ini, minggu kedua. Bisa di situ. Bilang, oh ternyata di minggu pertama itu saya kebanyakan makan di luar. Nah, betul. Minggu kedua saya harus banyak masak di rumah. Iya. Gitu. Supaya kita bisa minimum
pos keluaran yang mana sih yang bisa dihilangkan ataupun dikurangi ataupun ditambah. Jadi lebih baik direview setiap minggu. Berarti kalau jadi jamnya daging ini pembahasan. Penting ini pembahasan. Penting ini pembahasan. Nah, eh, kan ada di list pertanyaan tuh, tidak apa-apa saya tanyakan. Mungkin sebenarnya kan saya butuh banget banyak jawabannya, banyak referensi dari Ayu. Nilai terlucu ini pertanyaan sebenarnya, mengapa sih pengelolaan keuangan itu penting? Penting sekali karena dari situ pengeluaran yang sudah kita catat kan kita bisa tahu apa-apa yang perlu kita kurangi dan apa yang bisa kita tambah. Dari situ kita punya mindset kalau ternyata penghasilanku itu nggak boleh begini terus. Saya harus punya penghasilan sampingan secara tambahan, baik itu dari freelance ataupun mungkin sekarang lagi banyak konten gitu. Karena kalau kita mau bandingkan dengan pengeluaran secara lifestyle itu nggak bakal ada habisnya, Kak. Ya. Nah, ini kan beda mungkin karena Ayu orangnya tau lah cara mempekerjakan uang begitu. Saya sih pikirannya begini Ayu, kalau di skala Makassar itu side job itu sulit menurutku. Beda kalau kita di luar itu. Gimana itu caranya tambah pemasukan begitu? Sepertinya enggak, jika karena kita bisa ambil job lain secara freelance, itu banyak pekerjaan remote yang bisa kita lihat di LinkedIn ataupun di Jobstreet. Itu di luar dari Makassar, kita tetap di Makassar tapi pekerjaan secara online gitu. Tangkap. Bahkan ada temanku itu dia kerja dia di Makassar tapi kerjanya di Singapura. Jadi dia dibayar secara dolar. Nah, tadi kan ada 5 Ayu. Dari penjelasan obrolan kita di awal tadi, mau gaji berapapun sebaiknya di budgeting memang. Nah, lagi-lagi nih Ayu, pertanyaan mungkin Ayu akan bosan dengar. Berarti kalau pas-pasan gaji tetap harus pakai 5 ini? Iyalah. Karena kita tidak bisa lihat itu penghasilannya menentukan kaya atau tidaknya kita. Tapi bagaimana caranya kita mengatur keuangan, Pak. Ada orang gajinya itu dia 10 juta, dia 2 digit, tapi masih kurang menurutnya, padahal sendiri belum nikah, belum punya anak. Nah itu masih kurang menurutnya, karena dia tidak bisa atur keuangannya. Nah, ada orang yang gajinya hanya 5 juta, dia juga masih sendiri dengan kondisi yang sama, status yang sama, itu dia menurutnya sudah cukup nih. Dia bisa hidupi orang tuanya, dia sandwich generation malah, tapi dia bisa hidupi orang tua dan menurutnya juga oke, pas ini cocok nih. Karena dia atur. Untuk orang tua segini, porsinya dia sendiri begini, bayar kosnya begini, cocok. Nah, Ayu nonton apa lagi? Yang Kalina itu? Iya. Kalina yang bisa punya rumah gitu. Iya. Artinya dia pakai ilmu yang disampaikan Ayu. Ya. Enggak. Dia enggak pakai ilmu, Kak, karena film. Karena dia enggak self reward. Oh. Dia enggak ngafe, dia enggak ngopi, jadi dia bisa beli rumah. Kopinya 15.000. Nah, Ayu kan di awal bilang tadi bahwa kalau kita punya utang cicilan diutamakan dulu. Tapi saya pernah dengar itu ada utang utang baik, utang negatif. Apa sih itu Ayu? Ya. Nah itu utang tidak selamanya negatif. Kalau dari pandangan keuangan itu kita mengutang secara utang piutang itu perlu yang namanya catatan di atas kertas, tanda tangan bermaterai. Karena disitulah kita bisa dilatih tanggung jawabnya juga. Ada orang itu biasa utang sama sedekah disamakan gitu, yang kayak dia memberi utang, kalau misalnya dia nggak mau bayar ya nggak apa-apa sih, ikhlaskan nih. Nah, seperti itu, bukan utang namanya itu, dan bukan sedekah namanya itu. Itu namanya apa itu? Kayak itu pasrah begitu saja gitu. Karena itu berarti tidak dilatih tanggung jawabnya. Karena kan mengutang itu membayar dan tidak membayar, kita dilatih ke tanggung jawab atau Kak? Betul. Gitu. Nah, kalau dari segi finansial itu mengutang, kalau misalnya utang itu meningkatkan nilai jangka panjangnya nominalnya. Sorry, meningkatkan nilai jangka panjangnya nominalnya itu tinggi nanti, kayak rumah, tanah, gitu. Nah, ada kan orang dia mengutang untuk beli HP, cicil HP. Oh, paham. Dia ngutang untuk jam tangan, hanya untuk lifestyle. Nah, itu dari sisi negatif.
Tapi kalau sisi positif untuk bila jangka panjang di depannya tuh tinggi besar, nah itu positif sisi utangnya. Atau mungkin kita mengutang untuk pekerjaan, kayak misal cuci laptop, nah itu kan untuk kebutuhan pekerjaan. Berarti utang positif itu bisa asal satu misalnya produktif ki, yang kedua jangka panjangnya meningkat ki, Nilainya di nilainya ke meningkat di depan. Jadi kalau kayak cicil untuk beli baju, iya, kalau itu kan lifestyle untuk apa ya, gengsi jika mau jadi bilang. Saya kan alhamdulillah ini kalau utang mungkin saya punya cuma di kakak. Nah, afiliasi. Nah kalau ini saya sementara menyusun nih di kepala merangkai. Kalau misalnya kita sudah terlanjur punya banyak utang begitu, walaupun Ayu dibilang di awal tadi 2 aja dulu utang sama cicilan, tapi anggaplah saya punya banyak utang di 5 orang atau 3 orang, gimana sih bisa aturnya itu kalau begitu kejadiannya? Catat, Kak. Kita catat semua utang-utangnya orang. Kalau saya ada orang mengutang sama saya, aku catat semua. Nah itu sebagai pengingat bagi mereka juga untuk kita latih tanggung jawabnya dia. Apakah benar-benar sesuai yang dijanjikan atau tidak, gitu. Nah itu kan kembali lagi sama secara agama. Oh kalau misalnya nanti kan utang itu dibawa sampai ke liang kubur, bahkan sampai ke ahli waris. Jadi kalau kita meninggal itu yang urus utang ke ahli waris. Nah kalau dari keuangan kita lebih ke apa ya, jangan menyepelekan yang namanya utanglah kalau misalnya benar-benar butuh. Saya merinding ini. Secara mendesak sih baru mengutang. Nah pertanyaan saya tadi, keresahan saya tadi, bahkan saya sudah punya jawabannya. Ini 5 ini harus dicatat lah, harus dimaksimalkan dan ditahu persenannya berapa yuk. Kalau yang biasa bertanya ke Ayu atau curhat ke Ayu, apa sih problemnya itu biasa-biasa yang pernah curhat? Kan mungkin ada orang lain tanya Ayu, mungkin kendala apa sih yang biasa mereka tanyakan ke Ayu? Lebih susah mencatatnya, Kak. Susah mencatatnya. Memulai mencatat. Itu yang apa ya, konsistennya gitu. Susah sekali karena apa yang sebenarnya bensin dicatat lagi. Yeah. Nah, itu sama ketegasannya. Kalau misalnya ternyata dia sudah lakukan budgeting, tapi tegasnya lagi. Untuk atur ini, kalau ternyata lifestyleku sudah sampai di sini, nah saya harus tetap tegas untuk stop nih, nambah. Nah itu susah. Gitu. Utang pokoknya semua dari pos-pos semuanya itu yang paling susah itu di bagian ketegasan. Jadi susah untuk melakukan lagi di bulan depan. Ya. Kalau misal ini pertanyaan lucu nih, dia tidak tegas apa minta? Ya mau dia apa itu? Ya sudah berantakan nih kamu minta. Bersumber hidup itu lembaga-lembaga itu terus seperti itu. Masa kita mau dipekerjakan terus sama uang? Masa kita mau berharap terus sama pekerjaan gitu? Nah, ada kan orang yang namanya dia menargetkan goal sama aja dengan goals toh. Yeah. Kita mau hanya bekerja sampai umur 30. Nah, kalau misalnya 30 ke atas saya sudah punya usaha sampai 40. Nah, umur 40 sampai ke atas itu saya sudah menikmati usahaku. Saya sudah main sama anak-anakku, cucu-cucuku begitu. Nah, bagaimana kita mau lakukan goals itu kalau dari segi keuangan saja gagal? Nah, ternyata yang secara riset itu yang paling penting itu dalam kehidupan itu mengatur yang namanya financial freedom. Financial freedom. Ada enggak hubungannya yuk? Entah ini saya bacaan saya kan enggak seputar keuangan. Ada enggak perbedaannya kayak kita di Sulawesi, orang Jawa mungkin, orang di kota terkait mindset dan pengelolaan keuangannya gitu? Enggak ada sih kayaknya Kak, karena secara general juga seperti itu. Nih, karena saya pernah dengar gini, kalau orang Cina katanya dia itu savingnya dulu yang dikasih banyak. Saya juga pernah dengar. Di savingnya saya dulu banyak, itu di belakang. Yang mungkin kayak Lina. Iya. Tidak ada self rewardnya gitu. Benar-benar kalau Cina itu dia melihat jangka panjang. Yang misal sekarang kita lihatnya itu sawah, yang di depan mata sawah. Nah itu Cina sudah lihat nanti ini di jangka panjang ini bakal jadi perumahan. Kita lihat mindsetnya Ciputra atau yang dulu di depan sana ternyata masih sawah gitu. Tapi ternyata sekarang jadi nih perumahan yang di bagian sana di Tanjung. Dulu masih laut. Yeah. Nah sekarang jadi perumahan-perumahan juga. Nah itu kan semua yang punya Cina. Kami bukan mau rasis, tidak. Tapi
akhir-akhir ini saya banyak muncul di TikTok begitu. Dia bandingkan kalau orang orang Cina katanya langsung dulu, bahkan direkturku pernah bilang juga begitu ya, kalau kami ini pengelolaan keuangannya seperti itu semua dulu, nanti di belakang ini baru kayak kalau bahasa kita mungkin sifat cepat Lebih berani. ya lebih berat. Seperti sama juga seperti orang Bugis. Hah? Orang Bone. Kan Iya, kalau iya. dari Sulawesi Selatan itu yang paling banyak pengusaha kan dari Bone. Ya, Orang emang. Bone. Orang Bone Bugis. Wajo. Bone Wajo toh. Mm-mm. Nah, dia itu mindsetnya begitu. Nah, Hmm. dia langsung eksekusi. Tidak ada yang namanya atur dulu keuangan. Nanti pula di belakang. Nah, ternyata orang yang seperti itu lebih berhasil juga karena ketegasannya toh, keberanian gitu. Jadi hari ini sebenarnya kenapa saya ajak Ayu ya narasumber, karena kebetulan juga saya proses ini, katakan saya belum menikah ini. Jadi kenapa sih susah begitu, jadi saya berharap dengan belajar sama Ayu mindset saya berubah begitu. Karena dari pembahasan tadi berarti saya ini pandangan mungkin 1-2 bulan ya, setidaknya saya pagi bulan ini, bulan depan, Masih jangka nanti pendek. 5 tahun ke depan. 10 tahun ke depan tidak saya pikir ada gitu nanti di 5 Tidak tahun ke apa-apa, depan. tidak apa-apa. Yang penting bukan orang yang paycheck to check setiap bulan. Usahakan setiap bulan itu buatlah saving, baik itu jangka pendek atau untuk jangka panjang. Bagaimana kalau tiba-tiba sakit, tiba-tiba di PHK, terus kita Iya. tidak punya tabungan tuh langsung habis-habisan. Mm-mm. Itu yang harus diperlukan. Ada dana darurat yang harus disiapkan. Nah ini yuk pertanyaan keren mungkin. Nah kalau kita misalnya punya pasangan atau pacar lah gitu, pengeluaran untuk sama pacar itu masuk ke mana ini? Di charity Kak, sosial. Oh di seri. Oh Mentraktir tuh, mentraktir pacar. iya iya iya. Kalau saya tadi charity itu di kepala saya adalah kalau kita nongkrong sama komunitas atau teman Semua itu akrab. masuk di situ. Kalau pacar itu mungkin lifestyle. Bisa juga gaya hidup. Oh dimasukkan ke siri, nggak boleh diganggu yang lain. 2,5%, paham. Ada lagi yang biasa yang teman-teman Ayu tanyakan gitu. Apa ya? Lebih ke situ sih Kak, yang budgeting tugasnya, terus apa lagi selanjutnya. Ya sama buku-buku yang referensi di mana bisa dengar gitu. Nah itu mungkin akan saya tanyakan nanti. Tapi kalau kan Ayu jelaskan 5 tadi kembali. Kalau kita sebagai orang tua tetap pakai rumus ini berarti atau berubah lagi rumusnya? Tetap pakai tapi bertambah. Pasti ada, kalau orang tua kan nanti ada anaknya toh. Ya. Nah, bertambah lagi pos pengeluarannya. Pos pengeluaran rutin yang awalnya hanya listrik, air, makan dan lainnya, pasti bertambah uang saku anak. Biaya kebutuhan anak, popok dan lain-lain. Nah, Ya. itu juga bakalan pokoknya setiap 5 tahun itu bertambah pos-pos pengeluarannya. Nggak seperti itu terus, tergantung dari kebutuhannya. 5 tahun ini dalam artian persenannya berubah mungkin ya gitu. Iya betul, tergantung kebutuhan. Nah, persenan itu misalnya pengeluaran rutin 40%, itu 40 sampai 60%. Ya, bagus. Bisa berubah, bisa 40, bisa 50, 60, tergantung kebutuhan yang mana yang diprioritaskan. Saya ulang dulu nih. Yang pertama adalah sorry, kok saya lupa. Pertama, Bayar utang. Ya, utang. Kemudian rutin. Kemudian Sosial, sedekah. ya Sosial. sedekah. Kemudian invest, lifestyle terakhir. Saya dulu invest yang terakhir. Kalau orang lain yang seperti yang dibilang kita tadi, investnya yang pertama. Investnya terakhir. Saya pakai itu sampai 2024 ayo. Invest terakhir. Dari mana-mana terakhir, bertahan di tanggal terakhir. Oh itu yang saya pindahkan ke bulan berikutnya. Tambahan tabungan. Berarti itu keliru di. Keliru dong. Karena berarti kita menyisahkan. Ya, jadi mana-mana Sisa terakhir sih sama kami tambah. Nah, itu tidak boleh, berarti tidak diprioritaskan investnya gitu. Nah, kembali lagi Kak, toh lifestyle juga itu bisa bertambah. Dia bisa jadi 50%, tergantung kebutuhannya. Karena kan ada orang pekerjaannya lifestyle, bisa influencer kan mengutamakan lifestyle-nya, Iya. ataupun beauty vlogger. Nah, dia pekerjaannya seperti itu. Jadi mungkin kebanyakan uangnya habis di bagian lifestyle. Ya enggak apa-apa. Itu tergantung, yang penting enggak lewat dari 100% itu uang yang kita atur, itu enggak lewat dari 100%-nya. Ternyata uang kita masuk 100, anggap uang kita masuk 100, ternyata pengeluaran tak 105. 125. Oh, Gitu. paham.
berarti yang disampaikan Ayu tadi yang 5% sebenarnya tergantung lagi ke depannya gimana. Iya. Nggak sekaku itu. Iya. Kembali ke kebutuhan kita. Kembali pencatatannya lah. Itu yang paling utama. Apalagi nih yang mau saya tanyakan ini. Nih, main nama temanku semua ini yuk. Berapa menit ini? Ada mau disampaikan sama Ayu lagi? Sini. Dari sih Kak. Mungkin apa ya itu juga yang perlu teman-teman tahu itu 4 pilar keuangan. 4 pilar keuangan itu kan tadi ada 3 skill keuangan. Iya. Nah, ini kalau 4 pilar keuangan itu menghasilkan uang, membelanjakan uang, menyimpan uang, sama mempekerjakan uang. Sorry, kayaknya tadi awalnya 3 deh. Kenapa namanya 4? Tadi 3, Iya. tadi skill. Oh, skill. Ya, Ini sekarang 4. 4. Pilar. 4 pilar. Nah, kalau pilar keuangan ini ada membelanjakan, kayak alurnya uang. Iya. Uang itu ada dari mana? Dari menghasilkan. Terus uang itu dibelanjakan. Terus setelah itu dibelanjakan disimpan. Setelah itu disimpan dan mempekerjakan. Saya belum sampai ke situ. Keempat sangat sulit Ayu. Saya tidak tahu bagaimana alur masuknya ke memperkerjakan. Karena circle kami masih tidak fokus ke situ. Terakhir ini pembahasan. Ini boleh diminum kan? Boleh. Nah ini salah satu tambahan percakapan sebelum kita akhiri. Dari 5 tadi, artinya dia itu sudah dipotong dari pajak atau gimana? Mumpung Ayu kan anak pajak, kita singgung sedikit pajaknya. Sudah dipotong dari pajak ya? Pajak apa dulu ini? Nah, kalau misalnya pajak karyawan dari penghasilan, nah saranku kalau sebagai pajak penghasilan, karyawan yang punya pajak atas penghasilannya itu usahakan jangan sampai dipotong pajaknya. Usahakan yang potong itu perusahaan, jangan kita karyawan. Gitu. Jadi kalau diminta, ini penghasilannya dipotong ya 5%, bilang, saya tidak mau dipotong, saya mau terima bersih. Jadi yang dipotong itu biar perusahaan yang potong. Itu bisa dinego. Bagaimana caranya? Segampang mungkin lah kita terhindar dari pajak. Artinya di satu sisi itu mengurangi beban pikiran kita, Ti. Nggak perlu pikir itu lagi. Iya, kalau misalnya lagi ada pajaknya berarti berkurang penghasilan yang dapat kok. Betul. Nah, tapi kalau ternyata begitu gimana? Misalnya bukan perusahaan yang potong. Nah, kalau misalnya kan awalnya masih bisa dinego, tapi kalau misalnya ternyata sudah yang dipotong itu pajakku, penghasilan sudah dipotong pajak, ya disisihkan lagi di bagian sisi pajaknya. Gitu. Atau bisa juga mau disisihkan, ada caranya 2. Yang pertama, penghasilan bersih dihitung, terus dikeluarkan pajaknya. Atau yang dihitung sudah keluarkan pajak, yang benar-benar diterima, yang masuk ke rekening. Karena kan kalau yang masuk ke rekening kan sudah dikeluarkan pajak sama perusahaan. Nah ini dihitung di awal atau hitungannya per bulannya atau dihitung per tahunnya gitu? Per bulan itu kalau dari template-nya itu dia per bulan, terus nanti di per tahun dirincikan semuanya. Secara summary kalau per tahunnya. Mungkin karena Ayu orang pajak pemirsa, jadi iya mungkin teman-teman yang percakapan tadi itu mau dibantu pajaknya bisa hubungi saya. Siap, nanti saya coba bantu promosikan nanti. Jadi pada saat saya bertanya pajak langsung itu mindset awalnya ya, kalau nego gaji ya usaha bersih dengan di awal. Kalau saya dari sisi psikologi mungkin supaya kita mengurangi beban pikiran atau terlalu gitu. Betul. Nah, dari yang disampaikan Ayu ini isi semua tadi tipsnya juga dan lainnya. Terakhir Ayu ini ada nasihat terakhir sebelum kita tutup percakapan kita ke teman-teman karyawan ini? Nah, nasihatnya itu teman-teman karyawan, saya juga karyawan, yang sampai teman-teman itu jadi sebagian dari paycheck to check, yang dimana uang masuk itu juga uangnya keluar, jadi tidak ada penyimpanan ataupun savingnya. Jadi mulai sekarang sepenting itu untuk lakukan pencatatan ataupun budgeting. Ya, budgeting itu mulai dari mana sih? Mulai dari mencatat hal-hal kecil saja dulu, mencatat yang uang ngafe berapa, ini makan, Gojek, Gosen dan lain-lain, itu catat semuanya. Nah, kalau misalnya ternyata berat catatnya, ya ada yang namanya aplikasi di HP, ada Money Changer, itu langsung catat di situ. Nah, di aplikasi itu di 1 minggu, coba dulu deh 1 minggu, nanti pasti bakal ketagihan untuk tahu ternyata sepenting itu mencatat. Kita bisa tahu ternyata di minggu ini saya pengeluarannya di bagian beli baju itu banyak sekali gitu, atau ternyata bensinku terlalu banyak. Kenapa? Mungkin karena terlalu sering kesana kemari gitu. Nah, di bagian ini saya tidak beli Jeep,
kuota karena saya pakai wifi kantor begitu. Jadi di minggu kedua kita bisa minimalis lagi yang setelah di review minggu pertama kan, yang awalnya ada beli baju, terus minggu kedua kita bisa stop nih untuk gaya hidup ataupun beli baju gitu. Coba dulu 1 minggu, saya yakin kalau misalnya teman-teman sudah coba 1 minggu itu bakal ketagihan sampai seterusnya dan bakal istiqomah. Memang sesulit itu untuk mencatat, tapi ya di situ nih resikonya. Mau bagaimana kalau misalnya dari catat, mau diingat di pikiran tak begitu kan, kita bukan yang ahli untuk mengingat gitu. Nah setelah itu buat laporan kecil-kecil sendiri. Nah kalau misalnya nggak bisa buat laporan kecil-kecil sendiri di Excel ataupun di iPad, di HP, langsung misalnya di aplikasi. Banyak sekali sekarang yang menyediakan aplikasi ataupun template gratis yang bisa dipakai untuk teman-teman gitu. Gitu sih Kak. Sorry, yuk satu lagi terakhir ini. Kan tadi dari pos-pos itu ngerokok itu Merokok itu masuk di lifestyle. Nah itu merokok kebutuhan atau kemauan sih? Oh, kemauan. Kemauan kan? Lifestyle berarti. Lifestyle itu. Apalagi yang biasa ini, yang harusnya masuk di lifestyle. Karena biasanya ke orang masuk di itu rutin pula. Atau ada juga bilang staycation itu masuk di mana? Ya, nah, staycation. Kita harus self reward, holiday, jalan-jalan. Self reward itu masuk di lifestyle berarti. Lifestyle. Staycation itu masuk di lifestyle guys, karena staycation itu tidak selamanya pergi jalan-jalan. Ya mungkin di masjid juga atau dengar kajian itu sudah menenangkan hati. Berarti penting ini, berarti mindset, artinya ini pengeluaran ini masuknya ke pos bagaimana yang kelima, kayak tadi merokok. Orang bilangnya kayak timnya saya kan bilangnya rutin ini Pak, pengeluaran rutin, bahkan berani pinjam uang untuk beli rokok. Artinya itu sudah keliru sekali itu. Keliru sekali. Karena mengutang lah kalau misalnya benar-benar keadaan mendesak, ataupun mengutang kalau nanti nilai jangka panjangnya naik, kayak beli rumah, beli tanah gitu. Kalau untuk merokok kan apa sih jangka panjangnya? Gak ada guys. Oke, ayo, makasih banyak ini obrolan kita di malam Senin ini. Jadi ini akan tersimpan di Instagram, terus akan saya pindahkan ke YouTube. Dan kalau ada teman-teman yang mau bertanya atau mau punya partner terkait keuangan dan perpajakan, boleh hubungi langsung ke Ayu. Oke, baik. Kalau ada yang atau ada dulu mau disampaikan sebelum saya tutup lagi? Pesanku, ingat 3 skill keuangan tadi. Yang pertama menghasilkan uang, yang kedua menyimpan uang, yaitu budgetingnya tadi, yang ketiga mempekerjakan uang. Yang paling penting ini yang ketiga, mempekerjakan uang. Bagaimana agar kita tidak sia-sia dalam bekerja gitu. Bagaimana walaupun kita tidur, uang tetap berjalan ataupun bekerja untuk kita. Kalau misalnya tidak seperti itu mindsetnya, ya kita harus punya resiko kalau kita siap untuk dipekerjakan oleh uang, bukan uang yang bekerja untuk kita, tapi kita yang dipekerjakan oleh uang. Terima kasih. Siap. Oke, baik. Makasih banyak Ayu. Untuk sobat Asa, sekian percakapan kita malam hari ini. Sampai jumpa di teras Asa berikutnya. Dadah. Dadah.